Halo, selamat malam. Ini teman-teman KPA-nya belum hadir. Kita tunggu sampai hadir dulu sembari nunggu uploadan materi saya selesai ya. Halo, selamat malam Denaila. Halo Denaila, bisa dengar suara saya? Oh, malam, bisa dengar suara saya, Dek? Oh ya, untuk hari ini kita belajarnya 2 jam ya, karena mengejar materi. Ini saya pakai kelas yang tidak biasanya, jadi saya kurang tahu ini. Saya upload materi dari tadi nggak ke upload. Kita sambil nunggu temannya hadir, sambil nunggu materinya ke upload dulu ya. Selamat malam Mbak Enci. Bisa dengar suara saya Mbak? Oke. Ini karena saya pakai kelas yang tidak biasa kita pakai setiap hari ya. Ini saya ngupload materi sudah hampir setengah jam tapi masih buffering. Jadi ini kan baru Denaila sama Mbak Enci saja yang masuk. Sembari nunggu temannya, kita nunggu uploadan saya selesai ya. Boleh teman-teman sembari nunggu ini uploadan sama teman-teman yang lain masuk. Boleh sambil mengerjakan pekerjaannya atau mungkin sambil makan atau minum. Tidak apa-apa. Aduh, kok error. Sebentar ya teman-teman ya, saya logout sebentar karena sebentar ya teman-temannya, saya logout soalnya ini kok saya ngupload kok error terus ya. Sebentar ya. Oke, ini baru loading. Kita tunggu. Oke, ini ada Mbak Aska juga masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Artian Dhamma. Waalaikumsalam Mbak. Oke, ini karena uploadan saya belum ada yang ke-upload, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini saya juga nggak tahu, ini sudah dari setengah jam yang lalu saya upload materi, tapi nggak ke-upload juga. Perandingan
Oke, sembari ini ya teman-teman, di sini juga lagi azan. Jadi kita sambil nunggu azan ya. Sampai saya upload foto juga nggak bisa masuk ini teman-teman, tunggu sebentar ya. Oke, saya akan coba trik ini sebentar. Oke, nah sebentar teman-teman, untuk yang ini kelihatan tidak? Iya Mbak, soalnya saya upload materi, biasanya kan saya pakai kelas apa ya, yang satunya. Nah ini kebetulan kan ada yang kosong, jadi biar bisa belajar matematikanya agak lama, jadi saya pakainya. Nah saya upload filenya kan PDF, ternyata dari tadi nggak ke upload gitu. Nah tadi sebentar, saya hapus saja uploadannya. Nah untuk yang sekarang tampilannya kelihatan nggak teman-teman? Dan Naila, Mbak Anci, Mbak Aska, untuk uploadan saya yang sekarang masuk nggak? Oh ada ya. Kalau gitu saya pakai trik tadi, tak masukin ke gambar sebentar. Perbandingan skala. Oke. Ini materinya saya upload, saya masukin ke Word aja. Tunggu sebentar ya. Oh nggak ada. Oh ya nggak apa-apa Mbak Anci. Mbak Aska ini nggak ada. Coba Mbak Aska untuk di reloadkan lagi. Coba dicoba untuk di reloadkan lagi Mbak Aska. Oh ini ada Mas Ri masuk, selamat malam Mas Ri, bisa dengar suara saya? Halo Mas Ri, bisa dengar suara saya? Oh bisa ya. Kresek-kresek. Yang lain bagaimana? Suaranya juga kresek-kresek. Yang lain, suara saya di sana bagaimana? Juga kresek-kresek. Bagaimana Denaila, Mbak Enci, Mbak Aska? Oh masih nggak ada ya? Oh jelas ya. Oh mungkin karena posisi headsetnya Mas Ri, bisa dicoba. Masih nggak ada ya Mbak Aska ya? Oh bagaimana? Oh suaranya jelas ya.
Oke, kalau gitu tak coba masukin. Sebentar, saya copy filenya dulu. Ini sebentar ya. Saya copy, saya masukkan ke dalam ketikan ini. Oh, kok nggak mau? Oh, ini bisa. Oke. Bentar. Nah, ini kursornya juga agak susah. Nomor 1, nomor 2. Kalau sekarang gimana Mbak? Kelihatan ya tulisannya ya? Nomor 3 ini nanti buat latihannya. Nomor 5. Oke. Oh, ada. Nah, ini baru loading sebentar lagi. Sekarang masih nggak ada Mbak Aska. Kalau untuk Mbak Enci gimana? Bisa dilihat disimak sebentar Mbak Enci. Ini tampilannya untuk Mas Ri bagaimana? Kelihatan nggak? Ini sebentar. Yang ini kelihatan nggak? Oh, gimana coba? Mbak Enci sama Mas Ri bagaimana untuk tampilannya yang sekarang? Kelihatan nggak? Tadi ada, sekarang hilang. Sebentar. Mungkin baru loading yang satunya. Ini yang satunya juga masih loading. Aduh, ini kok luar biasa hari ini uploadnya. Sebentar, kalau gitu saya upload materi yang satunya saja teman-teman ya. Iya, tadi ketikan. Yang ini apa? Yang saya upload. Denaila lancar ya sayang ya untuk tampilannya ya. Ini masih loading, yang satu juga loading. Oke ya. Berarti teman-teman yang lain sebentar, ini masih loading untuk materinya. Ini saya coba upload materi dari materi yang lain. Siapa tahu bisa berhasil. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Biasanya kalau kelas yang kita pakai biasanya kan ini lancar untuk saya upload materi. Tapi kan waktunya cuma sebentar. Nah, maksud saya kelas ini tuh bisa kita gunakan 2 jam untuk belajar. Malah alhamdulillahnya untuk penguploadan materinya agak sedikit susah. Oke, kita tunggu. Ini PDF-nya juga lama sekali. Oke, jadi langsung ini ya, sembari nunggu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi saya coba untuk pakai menjelaskan untuk oret-oretan. Jadi mungkin teman-teman hari ini ya, sembari nunggu uploadannya bisa terlihat saya akan menjelaskan pakai oret-oretan. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan ini catatan ya, bisa ini nulis ya. Hari saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk belajar hari ini. Ya, hari ini 27 Februari 2017 kita akan belajar matematika. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bilangan pecahan, semuanya sudah selesai materinya. Nah, saya akan mengajak mengulas sedikit tentang pecahan. Bagaimana kalau dicampur
antara persen, desimal, sama pecahan. Itu dicampur jadi satu dalam pengurutan ataupun dalam operasi hitung. Yang pertama, yang kedua kita akan belajar perbandingan dan juga skala. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi, ini uploadan saya sudah terlihat apa belum, teman-teman? Sekarang ada gambar matematika kelas 6 ini terlihat nggak? Bisa dikonfirmasi? Oh ada ya. Kalau teman-teman yang lain? Oh ada. Tapi kalau uploadan yang ini tadi kalau yang sekarang ada nggak? Sekarang yang saya klik, oh Dek Naila ada. Yang lain? Bagaimana? Adakah? Yang lain bisa dikonfirmasi ada nggak tampilannya yang sekarang? Halo Mbak Inci, Mas Ri, Mbak Aska. Untuk yang sekarang adakah? Kalau gitu kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke dalam materi. Semoga nanti kita proses belajarnya diberi kelancaran ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini Mas Ri katanya buku pelajaran untuk kelas 5 Mbak. Bukan Mas Ri, itu kelas 6. Nah kalau untuk yang sekarang uploadan saya ini terlihat tidak. Coba saya perbesar. Sekarang perlihatan tidak. Ada tulisan rangkuman materi. Bagaimana? Nggak ada. Mbak Aska juga nggak ada Mbak. Kalau Dek Naila ada ya. Tapi teman-teman yang pakai HP nggak bisa ya. Oke, kalau gitu nanti saya pakai buku yang ini saja. Saya atur page-nya dulu sebentar. Tadi buku punyanya Mas Ri. Ada hubungannya sih Mas, memang ada materi yang sama seperti KPK. Itu di kelas 5, kelas 6 juga ada. Sebentar saya atur page-nya itu tadi 90. Oke. Nah, sembari nunggu settingan saya page-nya tadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat. Kemarin kita sudah belajar untuk mengurutkan ini ya, pecahan ya. Nah, di mana kemarin kalau dalam mengurutkan pecahan harus diubah di mana penyebutnya itu sama. Ya. Contohnya sebentar saya cari contoh. Nah, seperti 3/4 ya. Terus 7/12. Nah, terus 1/2 dan juga 4/6 ya. Kemarin kita sudah belajar. Oh, suaranya nggak ada. Sekarang bagaimana Mbak Aska? Masih nggak ada kah? Oke. Nah, kemarin kita sambil nunggu konfirmasi Mbak Aska ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa dalam mengurutkan ya, kita harus menyamakan penyebutnya. Yang bagian bawah dulu. Nah, jadi kita harus cari angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 12, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 6. Angka yang sama. Kita pakai 12 ya. Karena 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Kurang ke kanan. Sudah pol Mbak, ini posisi Mas Ri, maaf. Ini sudah pol. Mungkin saya tulisannya yang saya geser sebentar. Mungkin tulisannya yang saya geser. Oh, waalaikumsalam Mbak Hermi. Nah, kita samakan penyebut Mbak Hermi, kita baru mulai ya. Ini kita mau mengulas soal mengurutkan bilangan. Kita samakan penyebutnya 12, 12, 12 dan juga 12. 4
ya, tadi kan 3/4, 4 menjadi 12 itu dikali 3, otomatis pembilangnya juga dikali 3, jadi 9. Nah, ini 12 ke 12 dikali 1, berarti pembilangnya dikali 1, 7. 2 menjadi 12 itu dikali 6, berarti pembilangnya juga dikali 6. Jadi kalau bawah dikali 6, atas juga dikali 6. Kalau bawah dikali 4, atas juga dikali 4 ya. Nah sekarang 6, 4/6, 6 menjadi 12 penyebutnya. Itu dikali 2 ya. Maka pembilangnya juga dikali 2, hasilnya 8. Nah sekarang kalau penyebutnya sudah sama semuanya, ya teman-teman ya, ini sudah sama 12, 12, kita tahu tinggal mengurutkan. Kalau dari yang terkecil berarti yang paling kecil adalah 6, berarti urutannya 6/12 ya, itu sama dengan setengah, berarti urutannya adalah setengah. 6/12 itu setengah. Kemudian setelah 6 ada 7/12. Nah, di sini 7/12 per 12. Nah, kemudian 8/12 itu sama dengan 4/6 ya. Dan yang terakhir 9/12 paling besar itu sama dengan 3/4. Jadi urutan dari terkecil sampai terbesar adalah setengah, 7/12, 4/6, dan 3/4. Nah, bagaimana kalau kita mengurutkannya? Itu percampuran antara pecahan, desimal, persen, ya. Itu dijadikan satu. Nah, contohnya kita harus mengurutkan dari yang terbesar ke kecil, besar ke kecil ya. Saya punya 3/5. Oke, 3/5. Terus 0,25 ya. Terus saya ini titik koma ya. Saya juga punya 50%. Ya, 50%. Saya juga punya 1,2. Nah, ini ada pecahan, ada desimal, juga ada persen, juga ada pecahan. Nah, bagaimana kalau mengurutkannya? Kalau seperti ini, teman-teman tinggal pilih. Ya, ini ada 3 jenisnya. Teman-teman tinggal pilih. Apakah dibuat menjadi pecahan semua, atau desimal semua, atau persen semua? Kita pakai yang diubah menjadi pecahan dulu ya, pecahan. Nah, 3/5 itu sudah pecahan, kita tinggal tulis 3/5. Nah, sekarang 0,25. 0,25 ini kita ubah menjadi pecahan. Bagaimana menjadi pecahannya? Ini sama saja 0,25 itu kita ubah. Kalau menjadi pecahan berarti ini kan komanya di sini ya teman-teman ya. Oke, kita pindah. Dia kalau dibuang komanya berarti 1, 2. Berarti 2. Oh, berarti sama dengan 25, 2. Karena 2 nolnya bergeser ke belakang 2, berarti per itu sama dengan 100. Ya. 100. Oke. Jadi 25/100 ini kita perkecil ya, kita sederhanakan. Cari angka yang bisa membagi 25 dan juga 100. Nah, kita bagi 25 itu sendiri. 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4. Berarti 0,25 menjadi pecahannya adalah 1/4. Oke. Nah, sekarang yang 50%. Ingat ya, kalau persen itu per 100. Ya. Per 100 juga. Oke, sekarang nah, kita ubah 50%. Itu kita ubah persen itu
per 100. Jadinya 50 itu sama dengan 100. Kalau desimal, kenapa tadi 100? Itu bukan, tidak harus semua desimal dibagi 100 ya. Dilihat pergeseran nolnya sampai menghilang, sampai ke belakang angka terakhir itu berapa ya. Nah, ini 50 per 100 sama, kita sederhanakan ya. Sederhanakan, cari bilangan yang sama bisa membagi 50 dan 100. Berarti kita pakai yang 50. 50-nya dibagi 50 itu 1. 100-nya dibagi 50 itu 2. Berarti 50% itu sama dengan setengah. Oke. Nah, sekarang 1 per 2. 1 per 2 sama 1 per 2 ya teman-teman ya. Kita harus mengubahnya menjadi pecahan. Ini komanya di sini, berarti dia harus dibuang, geser ke belakang. Satu kali. Berarti kan komanya sudah ke belakang nih, 1 kali. Berarti dia berubah menjadi 12. Karena 1 kali loncat berarti 10. 12 per 10. Nah, sekarang kita sederhanakan. Alhamdulillah. Sederhanakan, cari bilangan yang sama bisa membagi 12 dan juga 10. Ya. Jadi saya pakai itu adalah 2, ya. Kalau 12 dibagi 2 itu hasilnya 12 dibagi 2 itu 6. 10 dibagi 2 itu 5. Oke. Berarti hasilnya 6 per 5. Ini sudah kita ubah menjadi pecahan semua. Nah, setelah berubah menjadi pecahan semua, teman-teman harus menyamakan penyebut. Ingat ya, kalau diubah menjadi pecahan, penyebutnya ini harus disamakan yang bawah. Ya, di sini ada 5, ada 4, ada 2, ada 5. Ya. Jadi kita harus mencari satu bilangan yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5. Oke. Nah, saya turunkan di sini 3 per 5, 1, saya tulis 3 per 5, ya, 1/4, setengah, dan juga 6 per 5. Jadi kita pertama yang harus dilakukan itu samakan penyebut. Samakan penyebut. Oke. Saya pakai 20 karena 20 bisa dibagi 5, bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 2. 20. Oke, teman-teman. Nah, sekarang 5 ya menjadi 20 itu dikali 4. Otomatis pembilangnya juga dikali 4. 12. 4 menjadi 20 itu dikali 5. Otomatis pembilangnya juga dikali 5. 2 menjadi 20 ya. Itu dikali 10 berarti pembilangnya juga dikali 10. 1 kali 10, 10. 5 menjadi 20 dikali 4 ya. Otomatis pembilangnya dikali 4 juga. 6 kali 4, 24. Nah, sekarang kalau pembilangnya, penyebutnya sudah sama semua, sudah ketemu pembilangnya. Nah, tugas teman-teman yaitu tinggal mengurutkan dari yang besar ke kecil. Kalau terbesar adalah di sini 24, berarti urutannya 24 per 10, per 20. Terus setelah 24 itu 12 per 20 ya. Setelah itu 10 per 20 baru 5 per 20. Nah, tinggal dimasukkan. Tadi itu 3 per 5, 3 per 5, 0,25 ya, ini sama dengan 1/4-nya tadi, 50% sama 1,2. Nah,
Oke, 3/5 itu di sini sama dengan 12/20. Ini saya tulis di sini ya. 3/5 1/4 itu 0,25. Oke, setengah itu tadi 50%. 6,5 itu kok 6,5? 6/5 itu sama dengan 1,2. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, ini sudah. Nah, urutannya 24/20, berarti ini sama dengan 1,2. Berarti 1,2. Oke. Nah, kemudian kedua adalah 12/20 itu sama dengan 3/5. 3/5 ini dari besar ke kecil ya. Nah, yang paling kecil antara 5 dan 10 adalah 10/20, itu sama dengan setengah, tadi sama dengan 50%. 50%. Oke. Nah, yang terakhir otomatis 1/4 itu 0,25. 0,25 itu urutan dari terbesar dan terkecil. Begitu juga kalau seandainya teman-teman mau mengurutkannya dalam desimal, berarti semua ini harus dirubah menjadi desimal ya. Kalau mau diurutkan dalam jumlah persen, berarti semuanya harus dijadikan persen. Oke, dalam mengurutkan berbeda jenis ya, bentuk bilangan harus diubah menjadi sejenis dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Caranya sama dengan yang kemarin kita sudah pelajari? Kalau tidak, saya lanjut ke perbandingan dan juga skala. Oke, ini kurang turun. Masih loading. Sebentar. Kalau sekarang bagaimana, kelihatan gambarnya nggak teman-teman? Halo, bisa dikonfirmasi sekarang gambarnya kelihatan nggak? Halo Dinaila, Mbak Enci, Mas Ri, Mbak Aska. Oh belum ya? Dinaila gimana, sayang, kelihatan nggak? Mbak Aska? Saya tunggu konfirmasinya, kelihatan tidak ini materinya? Oh ada. Yang lain bagaimana? Ini kenapa ya kok? Untuk tadi yang mengurutkan tidak ada masalah ya, karena caranya sama, hanya saja teman-teman harus mengubahnya menjadi bentuk yang sama. Jadi kalau mau dirubah jadi pecahan, buat pecahan semuanya. Kalau dibikin desimal, desimal semuanya. Kalau dibikin persen, persen semuanya ya. Belum ada juga ya. Kalau yang ini ada, teman-teman. Kalau yang ini ada. Oh ada ya. Oke. Berarti efek mungkin karena ini ya. Oke, kalau gitu saya pakai materi yang ini saja ya. Kalau ada yang ininya. Oke. Nah, kita akan belajar untuk perbandingan dan juga skala ya. Di sini ada, di situ ya teman-teman, kita bisa lihat ada gambar, ada 3 orang di situ bernama Bagas, Banu dan juga Tono. Nah, Bagas di sini dijelaskan di teks yang sampingnya, Tono itu siswa kelas 2, Banu itu kelas 4 dan Bagas itu siswa kelas 6. Nah, kelas 2, 4, dan 6. Nah, di situ ditunjukkan juga untuk tingginya, bahwa Tono tingginya itu 100 cm, si Banu 120 meter, dan juga si Bagas 140 meter. Nah, jadi kita akan melakukan perbandingan. Bagaimana caranya? Di sini
di sini ada 3 tahap ini ya. Ya. Nah, di sini perbandingan tinggi badan antara Tono dan Banu. Tadi Tono itu 100 cm, Banu 120 cm. Ya. Jadi, ini kan perbandingan 2 orang nih. 100 dan 120. Jadi, kita bikin pecahan seperti ini, ya. 100 per 120. Oke. Nah, caranya kita menyederhanakan bilangan ini. Ya, 100 per 20 ini kita sederhanakan. Kita cari pembagi yang angka yang sama, yang bisa membagi 100 juga bisa membagi 20. Kita coret 20. 100 dibagi 20 itu hasilnya 5. Kok nggak bisa? 5. Nah, sementara 120 dibagi 20 itu hasilnya 6. Jadi makanya ditemukan 5 per 6. Maka perbandingannya, simbol dari perbandingan itu titik 2 ini ya, seperti bagi. Sama. Ini sama 5 per 6 itu kalau dijabarkan menjadi 5 banding 6 seperti ini. Oke, begitu juga kalau kita ingin membandingkan tinggi Banu dan juga Banegas. Ya, karena Banu dulu, berarti Banu itu 120, Bagas 140. Sama, dibagi ya. Cari angka yang sama, bisa membagi keduanya, yaitu 20. 120 bagi 26, 140 dibagi 27. Jadi perbandingannya 6 banding 7. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan untuk membandingkan ini sebagai contohnya tinggi badan 2 orang? Ada yang ditanyakan untuk membandingkan 2 orang ini? Halo, sampai sini ada yang dibingungkan untuk membandingkan ini? Gak ada, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh 1. Umur Eko dibandingkan umur Dodi adalah 2 banding 3. Berarti yang Eko itu yang 2, Dodi yang 3 ya. Eko dibanding umur Dodi adalah 2 banding 3. Jadi yang Eko yang 2, Dodi yang 3. Oke. Nah, umur Eko sekarang adalah 10 tahun. Nah, yang 2 ini itu 10. Oke. Berapakah umur Dodi? Nah, caranya diperhatikan ke sini. Yang ditanyakan, perbandingan yang ditanyakan itu ditaruh yang di atas. Ya. Yang diketahui yang di bawah. Terus dikalikan umur yang diketahui. Nah, 2 ini 2 bagi 2 itu 1, habis. 10 bagi 2 itu 5. Nah, sama dengan 3 kali 5 itu 15. Nah, di sini kan ada 1. 15 per 1 itu sama dengan, per 1 itu tidak dianggap ya teman-teman ya. Jadi sama dengan 15 tahun. Ini gak bisa tahun. Jadi kalau kayak seperti ini, jadi yang ditanyakan ditaruh di atas, yang diketahui di bawah. Ya. Sebagai contoh lagi, perbandingan umur Dewi dan Tono 4 banding 5. Dewi berarti yang 4, Tono yang 5. Selisih umur Dewi dan Tono adalah 6 tahun. Nah, berapakah umur masing-masing? Ini perbedaannya 6 tahun. Nah, caranya, untuk mencari umur Dewi tadi perbandingannya adalah 4 ya teman-teman ya. Kalau ada selisih seperti ini, selisih caranya 4 ya per, ya karena ada selisih jadi 5 dikurangi 4 ya, 5 dikurangi 4 jadi yang ini,
Yang banyak dikurangi yang sedikit ya, karena selisih ya. Biar hasilnya tidak negatif, jadi yang banyak dikurangi yang sedikit. Kalau ada selisih. Dikali selisih umurnya. Kan ini yang ditanyakan adalah selisih. Jadi ini diselisihkan, ini juga diselisihkan. 4/1 dikali 6 tahun hasilnya 24. Umur Tono 5 ya. Kan tadi perbandingannya tuh Dewi 4, Tono 5 ya. Ini jangan kebalik ya. Nah, Tono karena di sini perbandingannya 5 jadi 5. Ini tetap selisihnya, ini selisih berapa tahunnya? Jadi umur Tono adalah 30 tahun. Jadi kita bisa dilihat di sini 24 tahun dan juga 30. Selisihnya adalah 6 tahun. Berarti perhitungannya adalah tepat. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk yang ada selisihnya, tadi kalau full tidak ada selisihnya, diketahui salah satu, yang ditanya per yang diketahui dikali umur yang diketahui. Kalau selisih berarti yang ditanya ya, perbandingan yang ditanya per, nah selisih antara perbandingannya itu berapa dikali per selisih perbandingannya, selisih dalam kenyataannya. Nah, sebagai contoh kita coba kerjakan ya nomor 1. Jadi perbandingan tinggi badan Wawan dan Siska ya. Wawan itu berarti otomatis 11, Siskanya yang 10. Tinggi badan Wawan ya, berarti yang 11 ini 140 cm. Nah, berapa tinggi badan Siska? Nah, tadi ya teman-teman ya, yang ditanya ditaruh yang di atas, berarti 10 ya per 11 dikali 140. Ini enggak muat. Saya pindah tulisannya, tunggu sebentar. Saya tulis di sini 10 per 11 dikali 140. Oke. Nah, bagaimana teman-teman untuk mengerjakannya? Boleh, sekarang sudah saya bentuk ini apa? Orat-oratannya jadi berapa? Boleh dihitung? Saya tunggu. Boleh dibantu untuk dihitung? Oke, saya beri waktu, silakan boleh dicoba. Jadi yang ditanyakan per yang diketahui dikali tinggi yang diketahui. Nah, sekarang tinggi Siskanya berapa? Teman-teman? Oke, saya tunggu. Bila dicoba, Denaila, Mbak Enci, Mas Rim, Mbak Aska, sama Mbak Hermi. Oke, boleh dicoba. Boleh dicoba dihitung, saya tunggu. Halo Denaila, bagaimana, bisa nggak? Mas Ri, Mbak Enci, Mbak Aska, dan juga Mbak Hermi. Memang hasilnya ini koma ya. Oh, nggak ada suaranya Mbak Aska. Coba, saya ulangi ya. Nomor 1. Perbandingan tinggi badan Wawan dan Siska adalah 11 banding 10. Jadi Wawan 11, Siska 10. Tinggi badan Wawan ya sudah diketahui 140 cm. Berapa tinggi badan Siska? Jadi cara mencarinya kalau sudah diketahui seperti ini, yang ditanyakan ya, ini punya Siska, per
yang diketahui. Berarti 11. Berarti 10 per 11 ya. Dikali. Oke. Nah, yang diketahui tinggi Wawan 140. Nih, 140. Nah, sekarang hasilnya ini berapa? Oke, hasilnya berapa? Oh, Mbak Aska masih nggak ada suaranya, mungkin karena sinyal, Mbak. Oke. Nah, kalau gitu kita coba kalikan bersama ya. Kita bagikan dulu. Berarti ini kita coret. Saya oret-oretkan di sini. 140 ya dibagi 11 ya. Nah, kita cari perkalian 11 ya, kita ambil yang dua awal 14 ini ya. Yang hasilnya mendekati 14. Berarti 1. Ya, ini 11. Kita kurangkan 14 dikurangi 11 hasilnya 3. Nah, oke. 3 tidak bisa, kita turunkan nolnya. Kita cari perkalian 11 yang hasilnya mendekati 30. Berarti 2, yaitu 22. 2 dikali 11, 22. Oke, teman-teman ya, dikurangi. 30 dikurangi 22 itu 8. Nah, sekarang kan ini nolnya sudah tidak ada ya, yang diturunkan. Jadi kita tambahkan 0 sendiri di sini, kita tambahkan koma di sini. Ya, kita sudah tambahkan koma. Kita cari. Ya. Kita cari perkalian 11 yang hasilnya mendekati 80 itu 7. 7 dikali 11, 77. Oke. Nah, kita kurangkan hasilnya 3. Nah, otomatis di sini tambah 0 lagi. Di sini tidak perlu ditambah koma lagi karena sudah ada koma. Jadi kita tinggal tambahkan 0. Nah, sama. Berarti balik lagi ke 2. 2 ini berarti 22, hasilnya 7. Nah, ini kalau kita lanjutkan ini tidak akan pernah berhenti seperti ini terus. Makanya kita ambil 2 desimal di belakang koma. Ya. Ini kita ambil 2 desimal di belakang koma, berarti hasilnya 12,72. Saya balik ke sini. Nah, 12 ini berarti masih 10 ya, dikali 12,72. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan. Kalau perkaliannya itu bentuk 10, 100, 1000, 10.000 ya, teman-teman tinggal menggeser komanya. Kalau dikali gesernya ke belakang, tinggal 10, nolnya itu 1 ya, berarti kita tinggal geser komanya 1 kali ke belakang, 1. Nah, berarti posisinya di sini, berarti hasilnya 127,2 cm itu tinggi Siska. Oke. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami? Halo, Denaila, Banci, Masri, Mbak Hermi, Mbak Aska. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Yang lain bagaimana? Oh, belum. Saya carikan yang sama. Oke, saya carikan sekeliling sebuah papan tulis. Oh, masih rada bingung. Oke, perbandingan sisinya. Sebentar, saya carikan yang jenisnya sama dengan nomor 1 ini supaya nanti teman-teman. Nah, di sini saya hapus papannya sebentar ya. Saya ketikkan soalnya yang jenisnya sama. Ini saya hapus juga.
Saya carikan soal yang jenisnya sama biar teman-teman bisa ini. Sebentar, saya ketik dulu soalnya. Ya, perbandingan siswa laki-laki. Mungkin teman-teman yang masih agak kesulitan untuk memahami, boleh sembari dicoret-coret ya. Iya Mbak Hermi, boleh sembari coret-coret. Jadi kira-kira begini jalurnya, begitu ya. Biar kalau cuma melihat saja, teman-teman nanti masih bingung. Tapi kalau teman-teman mencoba untuk sambil dicoret-coret, insya Allah bisa ya. Perbandingan ini bukan umur lagi Mbak Hermi, tapi sama saja, intinya mau apapun yang dibandingkan, mau umur, mau jumlah ya, mau tinggi, itu caranya sama ya. Ini saya jumlah ya, perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Perbandingannya 3:5. Ini saya spasi 3:5. Oke. Nah, jika jumlah siswa laki-laki ya, laki-laki itu 15 anak, berapa jumlah siswa perempuan? Sama ini ya, sama tadi sama. Nah, sekarang laki-laki, ini saya singkat tulisannya, perempuan. Oke, perempuan. Nah, laki-lakinya, perbandingan siswa laki-laki dan dengan ya ini ya perempuan. Jadi di sini dilihat, kalau laki-laki yang dulu berarti otomatis yang 3 ini punya laki-laki ya, yang 5 itu punya perempuan. Nah, jadi perbandingannya 3:5 itu laki-laki yang 3, perempuan yang 5. Nah, sekarang Miss tulisannya kelihatan separuh. Jadi saya geser ke sini. Sudah kelihatan Mbak Hermi? Halo, sekarang bagaimana Mbak, kelihatan? Ke kanan. Sini. Kelihatan nggak Mbak Hermi? Kurang. Berarti ini sudah pol hampir habis tuh. Gimana? Mbak Hermi sudah? Tambah hilang. Waduh. Mungkin tampilannya dari teman-teman bisa digeser nggak itu whiteboardnya? Papan tulisnya bisa digeser nggak? Mas Ri bagaimana? Kelihatan nggak sekarang? Nggak bisa ya? Mbak Hermi nggak kelihatan? Mas Ri gimana? Denaila? Mbak Aska? Benci? Kelihatan nggak? Oke, Mbak Hermi separuh. Bisa tapi dipegangin. Jadi sabar, pegangin dulu ya Mas Ri ya. Ini kalau begini kelihatan nggak? Ini sudah mentok ini. Saya geserkan ke kanan paling mentok ini. Mbak Hermi bagaimana? Kalau gitu mungkin bisa sambil ke kiri. Seperti ini. Udah. Ini sudah paling mentok Mbak, nggak bisa digeser lagi. Sini. Ini sudah geser paling pol, mentok kanan. Ini
Kalau ini ke kiri, ini ke kanan mentok. Oh, Mbak Ermi lokot. Ya sudah. Masih kelihatan ya? Nah, kita sudah tahu membandingkan antara yang laki-laki dan perempuannya perbandingannya berapa. Nah, sekarang itu yang diketahui jumlah ya. Oke, kelihatan ya jumlah. Jadi kita masukkan jumlah laki-laki. Kita masukkan. Oh, berarti perlu lokot dulu berarti yang Hermi, saya nggak geser soalnya. Oke, jumlah laki-lakinya itu 15. Berarti di sini 15. Nah, yang ditanyakan jumlah perempuannya ini berapa? Kalau perbandingannya 3:5, ya laki-lakinya itu jumlahnya 15, berarti yang perempuannya ini berapa? Nah, caranya ya, yang ditanyakan, ini yang ditanyakan adalah perempuan. Yang ditanyakan itu kita tulis di atas 5 per yang diketahui 3 dikali jumlah yang diketahui ini 15. Oke. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Tadi yang masih belum paham bagaimana? Paham? Sampai sini dulu. Bagaimana? Ini saya naikkan ke atas sedikit. Oke, Mbak Hermi sudah. Mas Ri bagaimana? Masih sedikit bingung? Mbak Aska, Mbak Enci? Kalau di Naila sudah ya? Sudah paham? Yang lain bagaimana? Bisa dikonfirmasi? Kalau sudah paham saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang 5/13, pokoknya yang ditanya yang di atas ya. Per 3 dikali 15. Nah, teman-teman boleh mengalikan 5 dikali 15 dibagi 3 boleh. Pakai sistem coret juga boleh. Ya. Ini saya pakai sistem coret karena gampang sekali ya. Ini 3 dibagi 3 habis. 15 dibagi 3 itu 5. Nah, ini sudah habis, ini tinggal 5. Berarti tinggal mengalihkan 5 kali 5, hasilnya 25 siswa. Jadi jumlah siswa perempuan ya, di sini diketahui 25. Sampai sini dulu. Bagaimana? Bisa dipahami, teman-teman? Ya, paham. Nah, kalau jumlah seluruh siswa berarti tinggal ditambahkan 15 ditambah 25. Kalau jumlah seluruh, ini kan yang 15 laki-laki, 25 ini yang perempuan. Kalau jumlah seluruh berarti 15 ditambah 25 hasilnya 40 siswa. Oke? Berarti yang diketahui salah satu jumlahnya sudah paham ya. Nah, sekarang bagaimana kalau diketahui ini tadi, baru loading, tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya Om, ini lama. Sebentar ya teman-teman ya, saya logout dulu. Oke, ini masih loading, tunggu sebentar.
Oke, ini kok nggak masuk-masuk. Oke, ini baru loading. Oke, sebentar. Ini baru loading, saya masuk. Sebentar, baru masih muter. Oke. Nah, Mbak Hermi, ini kalau yang atas kali, yang bawah bagian, maksudnya bagaimana Mbak Hermi? Bisa dijelaskan? Kalau yang atas kali, yang bawah, oh, iya Mbak Hermi. Jadi kayak tadi toh, tadi kan perbandingannya itu tadi yang ini 3/5, 3/5 ya, 3/5. Terus yang jumlah yang laki-laki diketahui 15. Nah, tadi kan saya pakai sistem coret. Nah, ke teman-teman juga boleh seperti ini, 5/3. Pokoknya yang ditanya yang di atas ya, posisinya kali 15. Ini nggak bisa 15. Saya ketik 15-nya, sebentar. 15 ya. Nah, teman-teman boleh seperti ini. 15 dikali 5 dulu boleh. 15 kali 5 75 ya. 75/3. 75/3 itu sama dengan 75 dibagi 3, 25. Hasilnya sama. Saya pakai sistem coret karena di sini perkaliannya lebih gampang gitu. Sama saja Mbak Hermi, oke. Nah, itu tadi kalau diketahui salah satu jumlahnya. Bagaimana kalau diketahui selisihnya? Ya. Ini nomor 2 itu sama diketahui jumlah. Nah, keliling sebuah papan tulis. Diketahui salah satu papan tulis panjang kali lebar, ukuran papan tulis dalam sentimeter. Sebentar. Ini nah kalau nomor 3 seperti ini ya teman-teman ya. Keliling sebuah papan tulis adalah 300 cm. Ya. Perbandingan panjang dengan lebar berarti panjang dengan lebar. Berarti panjangnya yang 7, lebarnya yang 5. Tentukan ukuran papan tulis dalam sentimeter. Nah, teman-teman di sini harus tahu ya, harus tahu panjangnya dan lebar ini papan tulisnya itu berapa dulu. Nah, ini kan diketahui pasti perbandingannya. Kita masukkan. Sini saya buka. Kelilingnya itu ya 300 cm ya. Terus perbandingannya panjang banding lebar ya. Panjangnya tadi perbandingannya 7/5. 7/5. Oke. Nah, jadi teman-teman harus tahu untuk ini ya, apa? Panjangnya itu sendiri seberapa. Ini baru perbandingan. Ingat yang dicari itu yang di atas. Berarti kita cari panjangnya dulu, panjang ya. Dengan 7/5 dikali 300. Oke. Nah, 7/5 kali 300 ini bagi 5. Ini 300 bagi 5 60.
7 kali 60 ya. Sebentar teman-teman, keliling itu 2 kali panjang kali lebar. Oh, saya salah rumus teman-teman, harusnya seperti ini. Kita masukkan di sini berarti itu diketahui keliling ya. Sebentar ya, kita masukkan rumus kelilingnya. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu rumusnya ya 2 dikali panjangnya berarti 7. Ini perbandingannya ya, dimasukkan perbandingannya ditambah 5. Oke, dikali 300. Nah, oke, sudah kita masukkan 7. Nah, di sini 2 dikali 7 ditambah 5 itu 12 dikali 300. Jadi karena apa saya pakai yang ini? Karena di sini yang diketahui keliling ya, bukan jumlah kedua panjangnya, panjang sama lebar bukan, tetapi diketahui kelilingnya. Jadi kita pakai rumus keliling sepernya ya. Jadi kalau selisih berarti dikurangkan. Kalau ini apa? Sebentar. Kalau selisih dikurangkan, ini sebentar apa? Perbandingan banyak semuanya. Ini kok tambah dari mana? Sebentar teman-teman ya. Dengan banyaknya juruk terhadap banyak. Oh, kalau selisih dikurangkan ya perbandingannya. Nah, tapi kalau perbandingannya dengan jumlah seluruh buah, maksudnya seluruh yang dibandingkan itu ditambahkan ya. Nah, ini karena berhubung yang diketahui ini keliling, jadi kita di sini pakai yang dimasukkan pernya itu rumus keliling persegi panjang. Rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kita masukkan lagi berarti 7 per 24 ya, dikali 300. Oke. Nah, di sini kita menggunakan coret saja ya. Kita coret 6 berarti hasilnya 4. Ini dicoret 6 berarti 50. Oke. Nah, sekarang hasilnya 350 dibagi 4 ya. 350 itu dari 7 dikali 50 ya. 350 dibagi 4 hasilnya 87,5. Ini untuk panjangnya. Nah, kita simpan panjangnya 87,5. Nah, sekarang bagaimana untuk lebarnya? Caranya sama. Jadi yang di atas yang ditanyakan, karena yang ditanyakan yang di atas berarti 5 per tadi ini sudah diketahui ya, 24 kali 300. Oke. Nah, tinggal kita masukkan. Ini kita coret. Berarti 4 bagi 6 ini 50. Berarti 250 ya teman-teman ya, dibagi 4. 250 dibagi 4. 250 dibagi 4 hasilnya 62,5. 62,5. Oke. Nah, untuk mengecek apakah ini benar atau salah hasilnya seperti ini panjang sama lebarnya, kita masukkan ke rumus keliling ya. Kita masukkan 2 panjang tambah lebar. Kita masukkan 2, saya hapus dulu bawahnya.
Nah, panjangnya tadi 87,5, lebarnya itu 62,5. Kita tambahkan 87,5 ditambah 62,5. Ini 0, ini komanya di sini. Ini kan 0 celengan 1, berarti 0 ya, 0. Dia punya celengan 1, ini 15. Berarti 0 di belakang koma itu tidak dianggap, berarti 150. 2 dikali 150, hasilnya 300. Berarti sudah benar ya. Dari sini panjangnya itu 87,5, lebarnya 62,5. Ya, berarti nomor yang A, ukuran papan tulis dalam sentimeter, berarti panjangnya 87,5, untuk lebarnya 62,5. Oke, sampai sini bagaimana? Jadi yang perlu dilihat ya teman-teman ya, di sini pokoknya yang ditanya yang di atas untuk pernya dilihat. Kalau dia jumlah keduanya seperti ini diketahui salah satu ya, ya, tinggal diseperkan. Yang ditanya per yang diketahui dikali jumlah ininya. Tapi jika seperti ini jumlah harga bola, kedua bola seperti ini kan, harga bola basket dibanding harga bola sepak, berarti 5-nya basket, sepaknya 3 ya. Nah, di sini jumlah harga kedua bola, berarti kan keduanya, berarti 5 ditambah 3. Berarti kalau yang ditanya bola basket ya, bola basketnya 5, berarti 5 per, nah karena ini diketahui adalah keduanya, berarti 5 ditambah 3 dikali yang diketahui berapa ini, 200.000. Seperti itu. Nah, kalau yang diketahui keliling berarti pernya itu, oh iya Mbak Hermi, tidak apa-apa, saya baru baca. Oh, Mbak Hermi sudah lokat ya. Kalau diketahui keliling berarti yang dimasukkan rumus keliling. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Halo? Sampai sini bisa dipahami? Jadi yang ditanyakan yang di atas, nah sepernya itu yang diketahui. Nah, diketahuinya apakah perbandingan keduanya, apakah perselisihnya, kalau selisihnya dikurangi, yang banyak dikurangi yang sedikit. Kalau yang diketahui luas berarti rumus luas yang dimasukkan, kalau diketahui keliling berarti rumus keliling yang dimasukkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Denaila, Mbak Enci, Masri, Mbak Aska? Ada yang ditanyakan? Halo? Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk perbandingan? Bagaimana Denaila? Ada yang dibingungkan sayang? Mbak Enci juga? Bagaimana? Masri? Mbak Aska? Ini kok gak ada yang mengkonfirmasi? Saya tunggu konfirmasinya. Kalau seandainya masih ada yang bingung, saya akan coba jelaskan lagi. Tapi kalau sudah paham, berarti saya lanjut ke materi selanjutnya tentang skala. Bagaimana? Mbak Aska, saya belum nyimak dengan benar Miss Tabri. Oh ya, Dek Naila masih sedikit bingung ya? Oke. Bisa ditunjukkan kebingungannya di mana Dek Naila biar langsung masuk yang dibahas yang bingung ya? Apakah yang dibingungkan ini yang pembaginya ya? Yang dimaksud ya? Bagaimana Dek Naila, yang ditanyakan yang mana ini? Yang masih sedikit bingung.
Halo Denaila, bisa dikonfirmasi yang dibingungkan yang di mananya? Yang di pembaginya apa menentukan ininya? Kalau gitu kita coba bahas ini ya. Bahas semuanya ini soal ya. Kita bahas yang nomor 1 ya. Dipahami soalnya. Perbandingan tinggi badan Wawan dan Siska adalah 11:10. Berarti Wawan yang 11, Siska yang 10. Ya. Tinggi badan Wawan itu 140. Yang ditanyakan tinggi badan Siska. Yang ini ada yang dibingungkan nggak, Denaila? Nomor 1, ada yang dibingungkan nggak? Kalau soalnya seperti nomor 1. Halo Denaila, bisa dikonfirmasi sayang? Bagaimana? Untuk nomor 1 ini bisa dipahami atau juga masih bingung? Bisa dengar suara saya? Tadi yang dijelaskan. Oh bisa ya? Oh Mbak Enci yang nomor 3, berarti Denaila juga yang nomor 3. Nah ini saya mengajak teman-teman memahami soal dulu supaya dalam pengerjaannya yang dibagi itu seperti ini. Nah untuk nomor 1 coba dipahami dulu ya. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Wawan dibanding Siska ya. Perbandingannya tadi 11:10. 11 banding 10 ya. Nah diketahui tinggi Wawan itu 140. Yang ditanyakan tingginya Siska. Nah ini kalau diketahui salah satunya, sudah diketahui salah satunya, berarti teman-teman nanti tinggal memasukkan yang ditanya ya. Ini kan yang ditanya ini kan Siska ya. Berarti 10 per yang diketahui dikali 140. Ini kalau tinggi, ini kan tinggi, ini juga tinggi. Salah satu tingginya diketahui. Sudah diketahui, berarti tinggal dimasukkan. Sampai sini dulu paham? Sampai sini dulu bisa dikonfirmasi, paham? Nanti saya akan bandingkan dengan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan seterusnya. Sampai sini dulu paham untuk penentuannya ini, pembaginya ini? Paham? Oke. Nah, nomor 2, harga sebuah bola basket dibandingkan dengan harga sebuah bola sepak adalah 5:3. Ya. Saya hapus dulu nih papan tulisnya. Harga sebuah bola basket dibandingkan dengan bola sepak 5:3. Ini bola basket, ini bola sepak. Bisa dibantu tadi perbandingan bola basket dengan bola sepak adalah 5:3. Nah, untuk bola basketnya itu yang 5 apa yang 3? Bisa dibantu teman-teman? Untuk bola basketnya 5 apa 3? Untuk perbandingannya. Bola basketnya itu yang 5 apa yang 3? Oke, saya buka soalnya. Mungkin agak ini. Harga sebuah bola basket dibandingkan dengan harga sebuah sepak bola 5:3. Jadi yang bola basketnya itu yang 5 apa yang 3? Untuk perbandingannya. Bisa dibantu? Dijawab. Untuk bola basketnya itu yang 5 apa yang 3? Nah, kalau teman-teman bingung ini yang mana? Nah, dilihat kata-katanya. Yang disebutkan yang pertama kali yang apa dulu? Ya. Yang disebutkan pertama kali yang apa dulu di sini? Kalau yang disebutkan bola basket, berarti yang depan ini milik bola basket. Kalau yang disebutkan adalah
bola sepak, berarti yang pertama itu punya bola sepak. Tetapi di sini disebutkan yang pertama itu adalah harga sebuah bola basket dibandingkan dengan harga sepak bola. Bola sepak ya. Jadi yang disebutkan pertama itu adalah milik yang pertama. Jadi di sini bola basket itu yang 5, bola sepak yang 3. Ya, 5 dibanding 3. Seperti halnya tadi nomor 1, perbandingan tinggi Wawan dan Siska adalah 11 banding 10. Berarti yang depannya itu Wawan, berarti yang pertama itu punya Wawan, yang keduanya Siska, berarti yang kedua itu punya Siska. Untuk menentukan perbandingan ini milik siapa sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami untuk menentukan ini perbandingan milik siapa? Pokoknya yang di depan punya yang depan, yang belakang punya yang belakang. Sampai sini bisa? Bisa dikonfirmasi teman-teman? Soalnya nanti kalau belum bisa menentukan itu saya lanjutkan, takutnya nanti bingung lagi. Bisa dipahami untuk menentukan perbandingannya ini punya yang depan apa yang belakang? Halo? Bisa dikonfirmasi? Bisa dipahami belum? Bagaimana Denaila, Mbak Anci, Masri, Mbak Aska? Saya anggap bisa ya, karena tidak ada yang mengkonfirmasi. Oke, nah jadi sudah diketahui yang bola sepak itu yang 5, bola basket 5, bola sepak yang 3. Nah selanjutnya jumlah harga kedua bola, berarti keduanya, jumlah keduanya ya, jumlah keduanya. Berarti otomatis kalau ini tambah ini berarti 200.000, berarti 5 ditambah 3 ya, perbandingannya ini ditambah sama dengan 200.000. Nah 200.000 ini kan jumlah keduanya. Kenapa saya 5 tambah 3? Karena ini kan baru perbandingan. Kalau ini dalam jumlah harga berarti keduanya juga ditambahkan hasilnya 200.000. Nah sekarang bagaimana kita mengerjakan? Kita kan belum tahu harga masing-masingnya, bola basket sama bola sepaknya. Jadi kita cari yang bola basket dulu ya. Kita cari yang bola basket. Berarti bola basket itu kan yang dicari itu yang di atas 5 ya, per yang diketahui ini kan kita pakai yang ini. Kenapa yang diketahui pakai yang ini? Karena yang diketahui itu jumlah kedua harga, makanya saya menambahkan. Kalau diketahui selisih harga, berarti selisih itu kan pengurangan, berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 200.000. Berarti kalau selisih berarti bukan tambah lagi, tapi kurang, 5 kurangi 3. Karena di sini jumlah kedua harga, berarti 5 ditambah 3 dikali 200.000. Oke, untuk penghitungannya kan gampang. Sampai sini bagaimana? Teman-teman bisa dikonfirmasi, paham tidak? Kalau yang pertama tadi kan diketahui salah satunya, makanya dia langsung yang ditanya dibagi yang diketahui. Tapi kalau diketahui jumlah keduanya berarti ditambahkan jumlah keduanya. Tapi kalau diketahui selisih keduanya, selisih berarti dikurangi. Sampai sini dulu, ada yang dibingungkan lagi? Bisa dikonfirmasi teman-teman? Bagaimana untuk pembagi penyebutnya ini? Bagaimana untuk penentuannya? Bisa dikonfirmasi?
Rinaila, Banci, Mbak Aska, Masri. Bisa dibantu kalau saya tanya sudah paham belum, bisa dibantu untuk dikonfirmasi, karena saya takutnya saya lanjut teman-teman belum mudeng gitu, jadinya nanti kalau saya lanjutkan tambah bingung. Jadi bisa dibantu sampai sini? Ada yang masih bingung? Biar sayanya nggak ragu-ragu untuk melanjutkan atau mengulangi. Sebentar, ini saya lost connection, saya logout dulu sebentar. Oke, ini baru loading kelasnya. Oke, baru masih muter ya. Kita tunggu. Ini baru ya, halo teman-teman. Sebentar. Time out. Oke, ini chat apa sebentar. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Tadi saya logout sebentar ya, karena ini muter-muter terus tadi tampilannya, jadi saya logout. Ini saya, oh berarti sudah bisa ya dipahami. Mbak Aska lihat chat. Oke, sebentar saya cek dulu Mbak. Kalau saya sudah masuk kelas biasanya sudah nggak ngelihat chat-chat lagi ya Mbak ya. Oke Mbak Aska, chat up. Oh, chat yang mana Mbak? Di inbox apa di sini? Kalau di sininya sudah saya lihat berarti sudah bisa ya. Nah, nanti kan kalau tinggal mengalihkan, teman-teman tinggal mengalihkan perhitungan biasa. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ini sedikit berbeda dengan nomor 1 ataupun nomor 2 ya. Jadi yang diketahui itu keliling. Keliling, kalau di sini diketahui perbandingan panjang dengan lebar ya. Kalau ada panjang juga lebar, berarti bangunnya kita sudah bisa menebak itu adalah persegi panjang ya. Yang diketahui di sini keliling. Nah, sementara yang diketahui di sini lagi adalah perbandingan panjang sama lebar, 7:5 ya. Berarti panjang bandingkan lebar ya, itu 7:5. Oke. Nah, yang diketahui keliling. Kelilingnya itu 300 cm. Nah, di sini bukan ditambah, dikurangi atau langsung dimasukkan yang di bawah, yang pembaginya. Tetapi kita masukkan rumus keliling persegi panjang. Rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Karena yang diketahui di sini adalah keliling. Ya, kalau nomor 2 tadi yang diketahui jumlah kedua harga, makanya yang pembaginya itu pembandingnya ditambahkan. Nah,
Sekarang seandainya kita mau nyari yang panjang, kita mau nyari panjangnya ya teman-teman ya. Di sini panjangnya pembandingnya 7. Berarti yang dicari yang di atas 7. Nah, karena yang diketahui 300 itu adalah keliling, kita masukkan rumus kelilingnya. 2 kali ya. Di sini karena panjang sama lebarnya baru diketahui pembandingnya, kita masukkan panjangnya itu berarti 7. 7 ditambah lebarnya 5. Kita masukkan 5. 5. Nah, baru dikali kelilingnya 300. Sampai sini bagaimana teman-teman? Sampai sini? Masih adakah yang bingung? Oh, bisa ya. Oke, begitu juga dengan yang lebarnya. Berarti tinggal dimasukkan 5. Yang ditanyakan lebar, perbandingnya 5. Berarti masukkan ke rumus kelilingnya juga. Oke, ya, berarti 2 kali 7 dalam kurung ya, tambah 5. Ingat ya, dalam kurung berarti dikerjakan terlebih dahulu. 300. Ini saya mengerjakan yang ininya dulu ya, yang ini. Ya, 2 kali, nah 7 ditambah 5 itu 12, baru dikalikan. Walaupun di sini kali, di sini tambah, tetapi kalau ada kurung, yang dalam kurung dikerjakan, berarti hasilnya 24. Berarti 7 per 24 kali 300 atau 5 per 24 kali 300. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, saya balik lagi ke soal nomor. Tadi kan kita sudah mengerjakan untuk yang itu. Jadi kita sudah tahu hasilnya panjang sama lebarnya. Panjangnya itu 87,5 sementara lebarnya 62,5. Ini kok buffering lagi ya, sinyalnya agak sedikit jelek. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Yes. Oh, ini. Saya coba logout sebentar lagi ya. Ini kok buffering lagi. Oke, masih loading. Aduh. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini saya masih mereloadkan.
Nah, oke, sudah kelihatan. Oke, ini masih muter, tunggu sebentar. Oke, maaf ya teman-teman, tadi saya log out soalnya di sini sinyalnya lagi jelek, jadi tadi ini ya. Mungkin tadi kalau waktu saya tanya konfirmasi, teman-teman sebenarnya sudah mau konfirmasi, mungkin karena sinyalnya jadi chatnya nggak kelihatan ya. Nah, sampai sini tadi yang saya ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 4 ya. Tadi masih ada yang dibingungkan, ini Mbak Aska ketinggalan ya. Oke, nanti play record ya Mbak ya. Sekarang nomor 4, keliling sebuah segitiga. Ya, diketahui perbandingan sisinya 3, 4, 5. 3, 4, 5. Hitunglah panjang sisinya. Nah, tadi kan kalau yang nomor 3, tadi kan sudah diketahui panjangnya 87,5, lebarnya 62,5. Nah, ditanyakan luasnya, berarti teman-teman tinggal masukkan hasilnya ini ke dalam rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, sekarang nomor 4, sama caranya, disitu diketahui 3, 4, 5. 24 ya. 3, 4, 5. 3, 4, 5 dengan kelilingnya 24. Nah, berarti karena ini adalah segitiga ya teman-teman ya, kita kan belum tahu sisi yang 3 ini apa, dan ininya apa, 4 ini apa. Nah, kita masukkan rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga itu ya, ini ibarat A, B, C. Berarti ketiganya ditambahkan, A tambah B tambah C. Ya. Jadi berarti ibaratnya 3 ditambah 4 tambah 5. Ya teman-teman ya, 3 tambah 4 tambah 5. Oke, nah hasilnya itu adalah 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Ya, berarti kita masukkan, seandainya kita nyari sisi yang perbandingannya 3. Ya, berarti 3 per tadi kelilingnya kita masukkan. Di sini sudah diketahui 12, saya langsung ya. 12 dikali 24. Bagaimana kalau kita mau nyari sisi yang panjangnya 4? Berarti 4 per ini tadi rumus kelilingnya kita masukkan ya. Berarti tinggi 12 dikali 24 dan juga begitu 5. Berarti saya kerjakan satu contohnya. Ini 3, ini dibagi 4 berarti 3, ini dibagi 4 24, 6. Maaf, ini dibagi 12 ketemunya 1. Ini bagi 12, ini 2. Berarti yang 3 itu 6. Berarti yang 3 itu panjang aslinya adalah 6. Berarti kalau ini 1, 4 ini berarti 8 dan yang satunya 10. Ini panjang asli segitiganya 6, 8 dan 10. Berarti kelilingnya tidak patokan tadi, dilihat bangunnya apa dulu. Kalau ini bangunnya segitiga berarti kita pakai rumus keliling segitiga. Ini berasal dari rumus keliling segitiga dan penambahan perbandingannya. Kalau persegi berarti kita masukkan persegi. Sampai situ ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Untuk penentuan pembaginya mudah ya. Ini kok masih loading. Nah, sekarang saya akan ngajak teman-teman, kok balik lagi ke atas ya. Bentar ya, saya 112. Oke, ini letak benda.
Sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk belajar skala. Ya. Berarti untuk perbandingan sudah bisa skala. Nah, skala di sini teman-teman bisa lihat gambar mobil. Gambar mobil itu dibuat dengan menggunakan perbandingan 1:50. Ya. Simbolnya sama seperti perbandingan, ya, tetapi artinya itu berbeda. Dia tidak ada membandingkan dua hal. Kalau perbandingan itu berarti ada dua hal atau lebih yang dibandingkan. Kalau skala dia hanya satu hal, satu benda yang dibandingkan. Nah, di sini yang dibandingkan itu mobil, tetapi dia ada pembandingan dalam ukurannya. Ya, di sini perbandingan ukurannya 1:50. Ya, artinya setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 50 cm. Beda ya. Ani tingginya dengan Susi itu perbandingannya Ani Susi, ya. Coba dipahami perbedaannya. Ani Susi perbandingannya itu tingginya seandainya 5:3. Seandainya seperti itu. Tapi kalau untuk skala, ya, contohnya di sini adalah 2:100. Ya, ini 100 nggak bisa ditulis di sini. Saya tulis di sini 2:100. Nah, di sini membacanya, ya, setiap 2 cm pada gambar itu mewakili 100 cm. Ya. Nah, di sini sampai sini dulu ada yang dibingungkan, teman-teman? Sampai sini dulu ada yang dibingungkan? Untuk membaca skala? Berarti contohnya 3:40 seperti itu. Berarti setiap 3 cm pada gambar itu mewakili 40 cm. Kalau ini satuannya cm, ya. Beda ya dengan perbandingan yang tadi kita pelajari untuk skala, ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan? Itu kan skala penggambaran, ya. Penggambaran. Jadi contohnya kan kalau mobil itu kita masuk ke atlas saja, ke peta. Nah, peta itu kan aslinya sangat besar sekali untuk Pulau Jawa. Kita ambil contoh Pulau Jawa. Itu Pulau Jawa sangat besar sekali. Nah, kalau kita ingin menggambarkan sesuai dengan fakta dan kenyataannya, ya, kalau di dalam kertas itu tidak bisa. Makanya kita memakai skala, yaitu pengukuran. Sebagai contohnya kalau di peta, kalian bisa lihat di bagian pojok atas atau pojok bawah ada skala. Contohnya 1:2000. Ya. Nah, seandainya satuannya di situ memakai sentimeter. Berarti di situ 1 cm di gambar itu mewakili 2000 cm. Jadi faktanya 1 cm di gambar mewakili 2000 cm. Atau mungkin 1:100 cm. 100 cm itu kan bandingnya 1 meter, ya. Nah, 1:100 cm seandainya. Nah, otomatis 1 cm di gambar itu kalau dengan benda aslinya itu ukurannya 1 meter. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk membaca perbandingan? Bisa dipahami tidak, teman-teman? Nah, kalau tidak ada saya masuk. Nah, di sini dari gambar ini diketahui panjangnya, ya, panjang mobilnya itu 5 cm. Perbandingannya tadi 1:50. Nah, di sini di dalam 50 ya, kok 500. Ya, di dalam gambar itu 5 cm.
Berarti otomatis bentuk asli dari gambar tersebut itu 5 ya, panjangnya 5 ini dikali tadi wakilnya tadi 50, berarti 250 cm atau 2,5 meter. Jadi besar mobil dalam kehidupan nyatanya tidak berupa gambar itu panjangnya 2,5 meter. Oke, bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Contoh lagi, suatu peta ya, perbandingannya 1:5 juta ya, 5 juta ini dalam bentuk sentimeter. Oke, jika pada peta yang A, hitunglah A, jika pada peta jika jarak sebenarnya menyatakan 50 km, yang B, jarak sebenarnya jika pada peta dinyatakan dengan 12 cm. Oke, kita masuk ke dalam, ini kan skalanya 1:5 juta ya. Terus jarak pada peta yang sebenarnya jika dinyatakan 50 km. Jadi kita masukkan ke sini yang A ini, jarak pada petanya dengan menyatakan 50 km. 1/5 juta ya, perbandingannya kita seperkan, 1/5 juta dikali jarak sebenarnya yang dinyatakan 50 km. Nah, kemudian 50 km ini kita ubah menjadi sentimeter, hasilnya 5 juta ya, 5 juta. Berarti tinggal dicoret 5 juta, 5 juta habis, hasilnya 1 cm. Nah, jarak pada petanya itu adalah 1 cm. Oke. Nah, sekarang jarak sebenarnya jika pada peta dinyatakan 12 km. Nah, jarak sebenarnya berarti tinggal mewakilinya ini tadi berapa? 5 juta dikali jarak yang dinyatakannya 12 ya, dalam bentuk tadi kan 12 cm. Berarti 5 juta dikali 12 cm sama dengan 60 juta cm. Dirubah menjadi kilometer, hasilnya 600 ya. Jadi kalian harus hafal ya teman-teman ya, tangga satuan. Jadi kayak sentimeter, desimeter gitu. Kalau dari sentimeter ke kilometer itu dikali apa dibagi. Kalau naik dikali, kalau turun dibagi. Kalau yang biasa tinggal dikali 10, kalau turun, kalau naik dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Tapi kalau ada persegi berarti 100. Kalau per turun tangga atau per naik tangga ya, entah dikali atau dibagi 100. Kalau kubik pangkat 3 berarti 1000, seperti itu. Nah, ini sebentar, kalau itu saya punya tangga bilangan. Kalau teman-teman biar sedikit mengulas, sebentar. Saya lihat urutannya tangga bilangan. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Jadi tangga bilangan ini dia. Nah, jadi urutannya kilometer ya. Saya bikin di papan saja ya, biar kelihatan. Yang ini saya hapus papannya. Sebentar. Nah, kilometer ya. Teman-teman ini boleh dicatat dan dihafalkan. Terus di bawahnya ada hektometer.
Nah, turun lagi ada dekameter. Ini teman-teman harus hafal ya. Terus ada meter. Terus ada desimeter, dm. Terus baru sentimeter, baru milimeter. Nah, kalau tanpa pangkat seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya kalau turun ya, turun per satu tangga itu dikali 10 perubahannya. Contohnya 5 kilometer. Berapa hektometer? HM itu hektometer, berarti dia turun sekali. Ya, turun sekali. Berarti dikali 10. 5 dikali 10, 50. Nah, kalau ditanya ke meter, 5 kilometer berapa meter hasilnya? Nah, maaf, meter. Berarti teman-teman tinggal ngitung dia turun berapa kali. 1. Oh, ini kita sudah diingatkan 5 menit, guys. Saya tinggal 5 menit waktu kita. Ya, 1, 2, 3. Berarti turun 3 kali. Berarti ini dikali 10. Saya ganti warna biar kelihatan. Ya. Ini dikali 10, 100, 1000. Nah, berarti 5 dikali 1000 berarti 5000 meter. Itu untuk kalau yang turun. Bagaimana kalau kali? Contohnya di sini saya dari sentimeter ya, di sini saya punya 1000 cm ya. 1000 cm itu ada berapa meter? Nah, teman-teman tinggal dia naik ya, naik 1, 2. Nah, kalau naik itu dibagi per satu tingkat 10, berarti dia 2. 1 dibagi 10, 2. Berarti dibagi 100. Bagi 100, nolnya dibuang 2, berarti 10 meter. Oke? Bisa ya teman-teman ya. Makanya dari 50 km jadi sentimeter, tadi dia dikalikan kilometer, hektometer ya. Hektometer, dekameter, baru meter. Berarti 1, 2, 3, 4. Desimeter ya, maaf. Desimeter baru sentimeter. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 50-nya dikali 5 berarti 500.000, berarti 5 juta. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan materi kita tentang perbandingan dan skala. Ini kita spesial sekali ya, 2 jam kita belajar matematikanya. Halo teman-teman, bagaimana? Ini maksudnya yang pertama ini itu untuk membaca. Jadi 1 ini untuk jarak di peta, jarak di petanya ya. Itu 1 cm itu mewakili 50 km. Maksudnya di situ. Kalau ini jarak sebenarnya ya. Jadi jarak sebenarnya dalam kenyataannya itu adalah 600 km. Seperti itu maksudnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo teman-teman. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuannya hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini tentang perbandingan dan juga skala semoga dapat bermanfaat. Tadi saya juga minta maaf untuk uploadan materinya ya, sempat menghambat teman-teman. Masih kurang. Ini saya sudah 2 jam, Mbak. Kita istirahat dulu, mungkin minggu depan ya. Insya Allah kalau ada kelas yang kosong lagi bisa kita pakai ya. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Besok pagi kita belajar bahasa Indonesia. Kita akan latihan soal ya, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa besok malam.
Oke, sama-sama Mas Ri. Oke, kalau teman-teman masih ada yang dikerjakan, seandainya mau meninggalkan kelas, saya persilahkan. Berarti untuk matematikanya pertemuan selanjutnya, ya Mbak, sama-sama kita belajar tentang koordinat ya. Mungkin biar teman-teman nanti waktu penyampaiannya nggak bingung, mungkin teman-teman bisa browsing tentang koordinat dulu ya. Oke, sampai jumpa besok malam ya, kita latihan soal. Oke, Dek Naila, sama-sama kita latihan soal bahasa Indonesia ya.